Terus si cerebellum dia ada 3 lobus, anterior, posterior, sama flocconodularis. Jadi dia nih, yang anterior tuh yang ini, yang atas. Terus yang posterior tuh yang ini, segini. Itu. Terus yang flocconodular dia tuh di mana? Oh ini di dalam sini gitu. Nah ini baru ponsnya itu. Terus berdasarkan, oh ya, tapi kalau anterior sama posterior itu dipisahin sama suatu visura, namanya visura primarius atau primary fissure nih. Ini kan yang anterior, ini yang posterior. Nah ada suatu pemisah namanya visura primarius. Terus berdasarkan fungsi dia dibagi 3, archi cerebellum, paleo cerebellum, sama neo cerebellum. Sebutin archi cerebellum itu buat apa? Keseimbangan. Ada nukleus apa? Fastigius. Terus paleo cerebellum dia buat apa? Yang lain. Suatu apa? Kayak paleo tuh buat tonus otot kan. Terus ada nukleus. Globosus sama M. Boliformis. Terus kalau yang neocerebellum dia tuh ada nukleus dentatus, fungsinya buat koordinasi. Jadi intinya si cerebellum kalau berdasarkan fungsi sensoriknya dia tuh kayak menerima apakah tubuh kita tuh udah bener gitu loh posisinya. Kayak kira-kira kita tuh udah seimbang apa belum gitu. Kalau motoriknya dia tuh membantu memperhalus gerakan. Jadi misal nih, kalau ngambil HP kan gini, bisa kita ambil HP. Tapi kalau misalnya orang yang cerebellumnya itu kena atau ada kerusakan di situ, dia tuh kalau ngambil HP, dia tahu dia mau ngangkat tangan untuk ambil HP, tapi nggak tahu caranya. Jadi tuh kayak misal gini, harusnya kan gini. Tapi kalau yang rusak cerebellumnya, dia tuh paling gini. Nggak tahu cara ngambilnya gimana, gitu. Terus ini buat struktur internalnya. Dia di dalam itu substansia alba, di luarnya substansia grisea. Kenapa bisa alba? Kenapa bisa grisea? Putih kenapa? Kenapa warnanya putih? Ya, karena ada mielin. Jadi kan ada saraf. Nah, pembungkus saraf itu namanya mielin. Nah, mielin kan warnanya putih. Kalau misalnya di situ di substansia alba, dia itu isinya serabut saraf yang bermielin, makanya dia warnanya putih. Kalau yang luar kan grisea. Nah dia itu kayak melekuk-lekuk itu namanya folia. Terus dia tuh membentuk gambaran khas kayak pohon namanya ya wajahnya. Jadi kalau lihat ini di YouTube saya, ini kayak batang pohon, terus ini kayak ada daun-daunnya gitu loh. Nah, namanya arbor vitae gitu. Terus dia tuh selain melekat sama pons, nih dia kan juga melekat ke atas sama bawah sini. Kalau atas ini apa? Mesencephalon. Kalau bawahnya Medulla oblongata. Nah, tempat dia melekat di segitiga struktur ini namanya pedunculus. Nama pedunculusnya itu sesuai dengan apa yang dia lekati. Misal dia melekati yang atas di mesencephalon, berarti dia namanya pedunculus superior. Kalau yang di pons berarti namanya pedunculus medialis, media. Kalau yang bawah berarti pedunculus inferior. Terus medulla spinalis. Nah, sini ini kok sampai sini? Maaf. Ada penebalan di sini sampai di sini namanya intumesentia. Intumesentia ada 2, cervical sama lumbal. Otaknya kalau yang cervical itu berapa? C3 sampai T2. Terus paling tebal di C6. Buat gampang-gampangnya kan C3 sampai T2. Paling tebal di 6. Berarti 3 kali 2 6. Terus yang intumesentia lumbal dia di sini itu dari T10 sampai L2. Terus paling tebal di 12. Ketemu polanya jadi kayak 10 tambah 2 12. Nah.
Kalau sini 3 kali 2, 6, ini 10 tambah 2, 12. Tinggal dilar aja. Kalau cervical berarti dia mulai dari cervical. Kalau yang lumbal berarti dia kayak berakhirnya di lumbal. Tuh. Terus ada yang kayak ekor kuda namanya Cauda equina. Penebalan tuh buat apa sih? Kenapa ada intumescentia di situ? Masih ada orangnya. Kind of. Jadi kayak di sini sama di sini itu ada ekstremitas. Jadi dia tuh mensuplai ekstremitas atas sama bawah. Ekstremitas kan banyak gerak kan daripada yang di sini. Oleh karena itu dia butuh banyak persarapan. Oleh karena itu dia menebal. Kalau Cauda equina kenapa bisa ada di sini? Ya. Nonton video anak ya. Nonton reelsnya nanti. Terus ini buat medula spinalis. Belum like ya. Ini yang anterior itu ada suatu pemisah namanya visura mediana anterior. Kalau yang belakang jadi sulcus mediana posterior. Terus kalau medula spinalis dia itu yang dalam yang grisea, yang luar yang alba. Terus yang depan buat sensorik apa motorik? Motorik. Yang belakang buat sensorik. Ini mata benar. Terus ini buat traktus yang lewat di medula spinalis. Kalau misalnya sensorik itu biasanya dia di pinggir-pinggir. Kayak si spinocerebellar sama spinothalamica, ini kan di pinggir. Kalau buat motorik dia biasanya di tengah, agak tengah. Si corticospinal sama ruberospinal. Terus ini buat vaskularisasi, buat medula spinalis itu dapat dari arteri vertebralis. Ada dua, anterior sama posterior. Kalau anterior dia lewatnya di visura mediana anterior tadi. Nah, yang posterior lewatnya di sulcus posterolateral. Nah, terus vertebralis jadi arteri spinalis anterior. Yang dia satu-satunya arteri mesarafi dari medula spinalis. Terus dia nyabang lagi jadi arteri Adam Kiewicz. Ya namanya lucu, Adam Kiewicz. Adam Kiewicz. Adam Kiewicz. Terus ini buat spina bifida, tahu ya? Tahu ya? Ya. Pokoknya kalau yang okulta dia cuma kehilangan proses spinosus, tapi medula spinalis sama meningesnya itu masih ada di dalam situ. Kalau meningokel dia udah keluar meninges sama LCS-nya. Kalau mielomeningokel dia medula spinalisnya juga keluar. Ini buat hernia lumbalis. Nah, Udah